Dirut PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengklaim pihaknya bersama Lemigas Kementerian SDM telah menggelar uji kualitas bahan bakar minyak alias BBM di puluhan titik yang ada di Indonesia. Hal itu disampaikan Simon usai bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kejaksaan RI Kamis siang. Simon menyebutkan uji kualitas BBM sebelumnya kerap dilakukan bersama Lemigas, terlebih pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak di Pertamina. Secara lebih rinci, menurut Simon, uji sampel BBM dilakukan di 75 tempat, termasuk di Terminal Pertamina Pelumpang, serta di 33 SPBU yang tersebar di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Selain melibatkan surveyor independen, ia juga menyebut uji kualitas BBM dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasinya. Simon mengklaim hasil pengujian itu kualitas BBM Pertamina telah sesuai standar. Dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina hasilnya juga sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis. Uji ini akan kami lakukan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia. Diketahui pertemuan antara Dirut PT Pertamina Simon Aloysius dan Komisaris Utama PT Pertamina Muhammad Iriawan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin digelar dalam rangka membahas perkara dugaan mega korupsi tata kelola minyak yang menyeret sejumlah pejabat di tubuh Pertamina dan anak usahanya. Yang menarik, setelah pertemuan Burhanuddin beberapa kali ikut memastikan bahwa BBM Pertamina khususnya yang diproduksi tahun 2024 hingga kini sudah sesuai standar. Ia bahkan meminta kepada masyarakat agar jangan ragu membeli BBM Pertamina. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis petang. Terjangan angin kencang tampak terlihat di kawasan Jambu 2, di mana sejumlah warga tampak terjebak di tengah jalan saat melintas di kawasan tersebut. Pengendara yang melintas di kawasan Jalan Soleh Iskandar juga terpaksa menghentikan laju kendaraannya setelah terjangan angin menghambat perjalanan dan jarak pandang yang terganggu. Sebagian bahkan terpaksa menepi di bawah underpass guna menghindari kecelakaan. Melaporkan wilayah Taman Helang. Di kawasan Taman Helang, sejumlah pohon terlihat tumbang akibat terpaan angin yang sangat kuat. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini. Kabar ribuan ex-karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Group akan dipekerjakan kembali dalam waktu 2 pekan ke depan tampaknya belum sepenuhnya pasti. Ini karena Menteri Ketenagakerjaan masih mencoba berusaha berkoordinasi dengan pihak kurator untuk membahas mekanismenya. Bagaimana mekanisme untuk mempekerjakan kembali? Ini tentu kami akan kerjasama dengan kurator tentunya. Kita akan padat nih untuk mencoba berkoordinasi, kita koordinasi mekanismenya seperti apa teknisnya. Argumen ini membuat sejumlah buruh menjadi ragu. Tak ingin larut dalam suasana, sejumlah buruh memilih bangkit dengan menjadi pedagang. Salah satunya adalah Tri Cahyaningsih, karyawan PT Prima Yuda Mandiri Jaya yang juga merupakan anak perusahaan Sritex Group. Ibu 2 anak yang disapa ayah ini setiap sore sibuk membuat makanan dan minuman untuk dijual di depan rumahnya di Desa Penggung, Boyolali, Jawa Tengah. Selain gorengan dan es sirup untuk berbuka puasa, ayah juga menyediakan gendar pecel, bakmi, serta bubur sumsum. Kegiatan ini ia lakukan untuk tetap berpenghasilan sembari menunggu gaji pesangon dan JHT serta kepastian akan dipekerjakan kembali atau tidak. Sebenarnya ya karena kemarin dengar ada investor itu ya masih berharap bisa kembali ke pabrik lagi. Tapi kalau emang udah nggak jalan ya nanti habis lebaran mungkin baru cari kerja lagi. Ayah juga berharap urusan dengan perusahaan segera rampung dan segera bisa dipekerjakan lagi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan.